Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi menjelang siang. Selamat salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, Kang Asep Awaludin, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Ini adalah mitra kita Dinas Kelautan dan Perikanan, dan beliau memang tumbuh berkembang bersama masyarakat pesisir, dan berdasarkan kecintaan beliaulah hari ini beliau hadir bersama kita untuk berdiskusi terkait dengan beberapa hal, baik itu mengenai pesisir, kemudian kenelayanan dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Asep sudah hadir dan berkenan untuk berdiskusi dengan kami, karena ini adalah salah satu harapan kita bersama bagaimana ke depan sektor kelautan dan perikanan ini menjadi flying mover bagi perekonomian di Provinsi Banten. Enggak? Ya, terima kasih Ibu sambutannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi menjelang siang juga Ibu Kadis. Ibu Kadis ini kayaknya Ibu yang paling cantik di Dinas Provinsi Banten. Amin. Masih tetangga kita, bahkan sudah kita di selatan beliau. Ya, kita sama-sama di selatan. Selamat siang juga, ya bapak-bapak semuanya. Saya lupa nama-namanya nih. Ya. Taunya Pak Yodo aja nih. Yodo, Kenapa Mas Yodo dari mana Arif, nih? Mas Arif dari Erwin. mana? Saya tadi belum dikenalin sama Ibu. Oh iya, Pak. Jadi beliau-beliau ini adalah Dari KCD. tim yang nantinya membantu kita sama-sama, baik dinas maupun dengan dewan juga. Saya mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Hari ini hari pertama saya sebagai anggota dewan, ya, yang datang langsung secara personal ke dinas TKP. Tujuannya pertama, saya pengen memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Banten, terutama nelayan, bagaimana Provinsi Banten adanya dinas kelautan dan perikanan ini, ya, merasakan manfaatnya, Bu. Pertama, tentunya kalau kita tidak memberikan edukasi atau sosialisasi, mereka kan nggak tahu. Ya. Gitu, pertama itu. Jadi saya mengajak kepada dinas kelautan dan perikanan, kita perlihatkan kinerja kita kepada masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Karena Banten ini potensi besar, ya, kelautan dan perikanan, bahkan kita panjang sekali, ya, dari ujung ke ujung itu pesisiran kita itu terpanjang, juga nggak? Bahkan kita di kampung saya di Mingguan, dan itu berbatasan dengan Samudra Hindia, ya, tembus ke sana ke Australia, dan potensi ikannya sangat-sangat melimpah. Saya lahir tumbuh besar di sana, kecintaan saya terhadap nelayan alhamdulillah tidak luntur, dan saya menjadi anggota dewan pun salah satu yang melatar belakangi saya jadi dewan itu setelah 25 tahun saya di Bandung berkarir, saya pulang ke kampung, yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat nelayan di Banten, gitu. Ini banyak pertanyaan dari masyarakat, aspirasi masyarakat sehubungan dengan bagaimana masyarakat, ya, nelayan nanti ke depan sesuai dengan hasil rapat kita itu sejahtera. Untuk itu bagaimana target kita sejahtera ini, berarti harus ada proses, progres, dan monitoring. Ya, salah satu tugas dewan itu adalah bagaimana dewan itu pengawasan. Pengawasan bukan berarti ada masalah, Bu. Pengawasan kita jalan sama-sama agar tidak menyimpang, agar tidak ada sesuatu yang keliru atau disengaja maupun nggak sengaja. Untuk itu Bu Kadis, saya nanti minta tolong untuk dikenalkan struktur organisasinya, Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman juga, baik masyarakat umum maupun nelayan. Meskipun saya sudah sangat hafal tentang perikanan, tapi ini pertanyaan masyarakat yang perlu saya sampaikan. Saya yakin kita itu punya target, ya, di 2025 ini. Nanti Ibu kan kabin mana, bidangnya apa, nanti berikutnya akan saya minta tolong untuk diskusi tentang targetnya tahun ini apa saja sih. Mungkin kalau di dinas Ibu secara umum apa target yang 2025 ini? Fokus kami sebetulnya, ya, tadi dengan adanya bidang ini kan menunjukkan bahwa fokus kita apa sih yang kita urus selama ini adalah di 5 bidang itu. 1 adalah perikanan tangkap, 2 perikanan budidaya, 3 terkait dengan pesisir pulau kecil dan
pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian terkait dengan daya saing dan penjaminan mutu, dan terakhir terkait dengan pengawasan. Sebetulnya itu yang menjadi tugas utama kami di dinas ini. Nah, sekarang menjadi fokus apa? Fokus kami sesuai dengan indeks kinerja utama kita sampai saat ini adalah 2, yaitu peningkatan produksi perikanan, kemudian yang kedua NTN, peningkatan nilai tukar nelayan. Nah, itu. Dan terakhir tentu saja adalah ini sifat yang umum untuk seluruh organisasi, yaitu peningkatan kinerja melalui SAKE. Itu sih yang jadi kami. Ya, kalau saya nanti analisis, apakah kita dengan kabin yang ada sesuai dengan kondisi saat ini di Banten? Ya kan ya, kita kan harus bisa menganalisis itu. Jangan-jangan keberadaan kabin 3 kurang, gitu kan? Contohnya dengan perkembangan perikanan atau perkembangan tentang kelautan di Banten. Makanya peran kita ke depan gitu, bagaimana memasang itu. Contohnya gini kan, kalau mengenai pesisir berarti kan ada yang berhubungan dengan ekosistem. Observasi kan ya? Contoh halnya gitu kan ya. Bagaimana yang tadi sampaikan, zaman saya masih kecil itu udang di karang itu, udang ini loh, udang Australia ya. Itu banyak sekali. Sekarang udang itu jadi susah gitu. Hal itu mungkin nanti ke depan yang salah satunya yang akan saya pertajam Bu, untuk itu. Mungkin untuk struktur organisasi dan para pejabatnya kita izin minta data Bu, ya, baik PNS atau PNS, karena sistem apapun yang akan dikerjakan ke depan, tujuan bagaimanapun kalau kita nanti tidak dibarengi dengan kesiapan SDM juga kan tidak maksimal gitu. Harapan saya ya kan ke depan dengan media tadi itu 103 PNS dan non PNS 113 ya, Provinsi Banten ya, bisa nantinya bekerjasama dengan kabupaten kota. Karena kan tidak hanya kita di provinsi, tapi kita mengajak juga ke kabupaten kota. Karena kayak di Bingungan kan potensi besar perikanan ya, gitu kan. Kayaknya kurang klop loh di lapangan, di bawah itu antara provinsi dengan kabupaten. Betul nggak? Ya Pak Yudo, betul itu. Contohnya, bagaimana depan kayak nanti kita bahas kerjasamanya bagaimana supaya klop nih, supaya saling melengkapi gitu kan. Baik mengenai peran sertanya maupun program-program Bu. Kayak di kita kemarin program di kita bagaimana, di sana bagaimana. Jangan tumpang tindih. Kita ngasih jaring, bantuan perahu, mereka sama gitu. Nah, harapan kita ke depan bagaimana kita ada sesuatu yang berbeda, tapi tujuannya itu memenuhi kebutuhan nelayan. Gitu. Mungkin itu Bu ya dari kuliah. Yang berikutnya ada pertanyaan juga Bu, ya tentang prioritas kerja jangka pendek maupun jangka panjang di dinas TKP ini. Prioritas Ibu ini tahun 2025 itu jangka pendeknya apa gitu kan, maupun jangka panjang gitu. Untuk yang jangka pendek tadi sesuai dengan IKU kami tentu saja bahwa ini adalah di sektor peningkatan produksi perikanan. Peningkatan ya. Bagaimana kami dari tahun ke tahun berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan di Provinsi Banten, baik dari sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nah, kalau dari peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya, memang ada ini nggak, ada peningkatan atau enggak? Trennya di 3 tahun terakhir meningkat terus. Meningkat dari sektor kelautan atau semua, dua-duanya meningkat trennya. Tapi kalau kita bandingkan antara perikanan tangkap dengan perikanan budidaya, kontribusi terbesar produksi perikanan di Provinsi Banten ini munculnya itu dari perikanan budidaya. Budidaya. Iya. Berarti yang laut menurun ya? Menurun tidak, trennya tetap sama-sama Kurang begitu meningkat. meningkat tinggi gitu ya? Sama-sama meningkat, tapi ketika kita bandingkan antara perikanan tangkap dengan perikanan budidaya, Lebih signifikan itu budidaya. kontribusinya lebih banyak budidaya. Oke, berarti kenapa itu Bu? Kira-kira kenapa? Ya, artinya kan ada beberapa hal yang menjadi dengan luasan laut kita yang sedemikian, kemudian dengan karakteristik perikanan kita juga sumber perikanan yang sangat mumpuni, malah sudah ada penelitian dari IPB dan lain sebagainya, tapi ternyata sektor ini belum berkontribusi cukup besar. Artinya kan ada beberapa hal. Jadi kita menganalisis kemarin dengan beberapa akademisi. Yang pertama mungkin karena tadi bahwa
ada degradasi ya, degradasi lingkungan, kualitas sumber daya ikan kita yang semakin hari semakin menurun. Nah ini kan bisa jadi karena juga aktivitas manusia di darat gitu ya, atau tadi penangkapan yang memang tidak sesuai dengan aturan. Menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga regenerasi ikan, sumber daya ikan menjadi agak sedikit terhambat. Fishing ground kita juga semakin jauh kan sekarang. Nelayan semakin jauh nih. Iya, karena tadi ada degradasi, kemudian wilayah 1 sampai 3 mil mungkin sudah sumber daya ikannya sudah berkurang, mereka kemudian kan menjauh. Dan kalau menjauh itu artinya ada cost yang harus terbayar lebih mahal. Iya. Sementara kemampuan nelayan kita kan nggak nyampe ke sana. Iya betul. Nah itu bisa seperti itu kan. Saya kebetulan kan anak nelayan. Kebetulan saya juga pemerhati nelayan yang fokus, karena kan keluarga saya juga nelayan. Ribuan orang di Gunung itu kebanyakan profesi nelayan. Kalau yang saya amati itu ada 2 kemungkinan, Bu. Ya, satu kemungkinan ikannya itu larinya ke provinsi lain dari tangkapan ikan itu. Yang kedua, kemungkinan ikannya itu tadi itu kata Ibu udah nggak ada nih agak di Besian, dia ke tengah. Iya. Gitu kan? Kebetulan kan ya perikanan kita ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Karena karang terumbu karangnya dan ekosistemnya juga sudah rusak. Berarti kita perlu ada 2 penanganan, Bu. Satu, penanganan bagaimana ikan tidak lari ke provinsi lain. Yang kedua, bagaimana kita memperbaiki ekosistem kelautan. Itu saran saya. Sehubungan dengan tadi yang saya sampaikan, Bu, ada banyak ikan lewat ke provinsi lain. Saya tahu karena saya juga punya kapal ikan yang di sana itu mereka mengambil ikan di Banten. Kenapa kita tidak punya ikan lebih banyak dibanding provinsi lain? Sebenarnya ikannya di kita, banyaknya di kita. Tuna ya itu besar sekali potensinya, baik tuna kecil maupun tuna besar. Jadi kita harus membangun suatu sistem ke depan bagaimana supaya kapal-kapal yang melaut atau ngambil ikan di wilayah kita larinya ikannya ke kita. Yang sulit ya kan saat ini kapal tidak mau karena tidak punya sandaran, Ibu. Kita tidak punya fasilitas untuk bagaimana menampung ikan. Kapalnya juga nggak bisa masuk. Ada namanya boga, tahu ya? Betul nggak? Ada ratusan kapal boga di sana di selatan, ya, di Lautan Bidon sana, perbatasan Singapura, Hindia Belanda. Kalau dari kita, ya, itu cuma 1 hari paling mendaratnya. Tapi kalau ke Jakarta dan ke Pekalongan, saya tahu sekali, Bu, karena orang Pekalongan sering ke rumah saya. Yang punya kapal-kapal atau nelayan Pekalongan itu, mereka itu sering sekali ya beberapa hari mungkin nginep dulu sebelum dia ke Pekalongan singgah ke kita. Dan kapal kecil kita pun kerjasama dengan si boga itu. Jadi sebetulnya bukan ikannya yang menyusut. Setuju saya ikannya menjauh, setuju itu. Tapi kalau ikan tidak menyusut, tapi ikannya lari ke Pekalongan dan ke Jakarta. Betul, Pak? Ya kan? Nah, berapa ikan yang lari ke Jakarta Pekalongan dari itu? Nah, itu perlu kita catat. Boleh enggak kalau kita ke depan menghitung ikan kapal-kapal di boga? Sangat gampang hitungnya. Tanya ke nelayan, ada berapa ratus kapal di sana yang mencari ikan di Banten dibawa ke Jakarta dan ke Pekalongan. Sebetulnya itu, Bu. Kalau saya ini ya, ini yang kedepannya mungkin ya harus kita persiapkan. Apakah rencana kita ke depan sudah menyiapkan untuk pelabuhan bongkar muat kapal yang besar itu, Bu, supaya ikannya bukan ke Jakarta atau ke Pekalongan. Nah, ada sumber lain, Bu, kalau kita ke depan merencanakan bagaimana Provinsi Banten membuat pelabuhan perikanan terbesar samudra di sini. Kalau saya sih ini harus ada gerakan segera, gitu kan menurut saya nih. Ini masukan, Bu, ya. Depan program depan. Sehingga apa? Sehingga ada sektor lain yang akan dihidupkan oleh perekonomian perikanan. Kalau dibangun suatu dermaga besar, ikannya melabuh ke sana, bukan ke sana, berarti ada ribuan orang yang kerja di sana. Digerakkan oleh ekonomi perikanan.
saya punya masukan nih buat Dinas TKP. Ke depan kita membangun rumpuan yang tidak terlalu jauh. Bantuan-bantuan yang sifatnya kapal, terus alat tangkap dan lain-lain, bagaimana ke depan kita alihkan kepada pembangun rumpuan. Mereka bisa membangun rumpuan, kita bisa membangun rumpuan nih. Mereka mancing nggak tahu jauh. Si kincang-kincang itu dengan jarak mungkin sampai ke Pulau Tinjau ya, di bawah Delhi ya, itu mereka bisa, kalau ada rumpuan ikan itu bisa datang ke rumpuan. Ini pengalaman kami di nelayan. Jadi kan sesuai dengan RIPN, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, berdasarkan keputusan Menteri Kelautan, di Banten itu 105 ada Permen KP 109 itu ada 20 pelabuhan perikanan yang memang menjadi kewenangan provinsi dan rencana. Salah satunya itu adalah memang rencana pembangunan pelabuhan perikanan samudra (PPS) di Binuangen yang merupakan gabungan antara Binuangen dan Cikesik. Ini sudah jadi mimpi kita di 5 tahun terakhir. Kita sudah menyiapkan master plan-nya, kita sudah menyiapkan FS-nya, gitu ya. Dan karena tadi ada urgensi dari kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak terkait infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maka memang sektor kelautan dan perikanan dari sekian kebutuhan kita hanya dialokasikan ya bertahap lah, intinya ya bertahap, dan ini sudah kita mulai lakukan sebetulnya sejak tahun 2020-2021 kita sudah mulai. Arahnya tadi seperti harapan mimpi kita bersama di Binuangen itu, kita sama-sama ya menyadari ada potensi besar di sana, di selatan ini. Kita menginginkan punya pelabuhan perikanan yang tarafnya internasional, yang kemarin sih kita gadang-gadang dengan sebutan pelabuhan Banten Selatan, pelabuhan perikanan Banten Selatan, yang nanti kelasnya itu kelas pelabuhan perikanan samudra yang tadi bisa menampung semua kapal besar dan bisa ekspor impor lah di sana gitu kan. Berarti tinggal kita dorong ke Pak Gubernur bersama-sama, ya kan, untuk kecepatan Bu. Masukan dari saya, kalau memaksakan dari yang hari ini kita ada, itu nggak akan bisa. Karena kapal kecil pun itu penuh Bu. Nanti akan kita munculkan supaya Pak Gubernur ya mengetahui tentang kondisi situasi dan kebutuhannya, gitu kan. Kalau saya berpikir mendingan dialihkan ke Tanjung Bantol. Ya, kenapa sebabnya? Karena sana lebih memudahkan untuk itu, membangunnya, tidak mengganggu yang ada. Kalau yang ada ini dengan kapal-kapal kecil udah penuh. Justru kapal yang ada ini kita akan bagaimana ke depan supaya lebih penataannya lebih bagus lagi dengan cara pembangunan yang mungkin lebih murah. Ya, tanpa mengurangi identitas dari Binuangen sendiri. Betul. Jadi Binuangen tetap Binuangen tradisionalnya. Betul. Jadi industrinya di Tanjung Bantol. Gitu Bu. Industri itu maksudnya kapal besar. Ya, semuanya yang di sono itu urusannya yang non subsidi Bu. Betul. Jadi yang non subsidi itu parkirnya di situ sana. Nanti ada harus ada kajian tersendiri, karena kan kita berpacu dengan anggaran yang harus disiapkan juga nantinya. Tapi anggaran itu akan ada Bu, kalau kita dorong Bu. Artinya dorongan buat kita sama-sama bagaimana menciptakan perekonomian nelayan yang akan menciptakan banyak kesejahteraan buat masyarakat. Jadi bukan hanya nelayan yang sejahtera. Saya jamin di sana itu ketika ikan ribuan ton tiap bulan datang produksi di sana akan menciptakan banyak kesejahteraan bagi masyarakat. Saya ada pertanyaan juga di kondisi hari ini itu kan kita ada penyesuaian efisiensi. Nah, bagaimana ke depan nih 2025 nih anggaran perubahan ya. Bisa disesuaikan penambahannya gitu. Dengan tadi itu berbagai macam alasan-alasan yang logis. Ya, kan bisa saja karena kan pabrik pos sebetulnya efisiensinya itu kepada hal-hal yang tidak strategis. Kalau ini kan strategis. Betul kan? Gitu, strategis kan? Kan hal yang tidak strategis yang tidak terlalu penting yang diefisiensikan, jangan yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, tentang perekonomian perikanan, pertanian, perdagangan kan ya. Sebenarnya itu yang harus ditingkatkan karena kan ketahanan pangan yang kita dimaksimalkan. Jadi gini, secara umum efisiensi itu memang menyasar kepada hal-hal yang memang sifatnya adalah tidak efisien ya. Itu salah satunya adalah makan minum, kemudian APK dan perjalanan dinas.
Nah, itu juga lah yang kami lakukan. Antara 50 sampai 65% dari masing-masing unit kerja dan kemudian UPTD dan KCP kami efisiensikan untuk 3 hal tersebut. Namun demikian, ketika memang angka yang harus diefisiensikannya itu given sejumlah sekian, maka ketika kita hanya memotong dari 3 unsur itu tidak memenuhi. Maka kami patok ya. Ya betul. DKP ini adalah efisiensi ini juga terjadi pada kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus APBN pusat, kan dinolkan oleh mereka. Maka ini juga berdampak. Hapus semua yang di angka itu, sementara program yang diusung oleh DAP itu memang sangat dibutuhkan. Kemarin kita ya itu lebih kepada bagaimana kami memfasilitasi para pembudidaya untuk mendapatkan bibit unggul. Dengan kami merehabilitasi kolam-kolam yang ada, kemudian membeli indukan yang unggul untuk melahirkan bibit-bibit yang unggul. Nah ini kemarin kan karena dari pusat di angka dia dinolkan, maka tadi juga kami membahas ini dengan teman-teman BPKAD dan Bapeda agar program yang tadinya akan dialokasikan dari DAP, kemudian ini kita akan lakukan perubahan, mengambil kegiatan-kegiatan yang lain untuk menutup dan tadi. Ini bagian terpenting kebutuhan masyarakat, jangan dipotong. Justru kalau tadi ya yang kayak ya hal-hal yang kriminal ya yang tidak perlu, oke lah gitu. Terus gini Bu, Ibu ini kan ngurusin tentang nelayan ya, tentang nelayan. Nah, kemarin kita kan ngobrol tentang bagaimana nelayan di Banten ini akan mendapatkan program yang berhubungan dengan kesehatannya atau kematiannya kan ya, kayak BPJS lah. Selain itu kan kita juga perlu yang namanya database ya, database nelayan. Nah, mungkin kalau kita melihat dengan anggaran tahun ini kan tiap tahun bertambah mungkin ya. Tahun ini sekian 10.000, tahun depan sekian. Apakah nelayan Banten kita punya database-nya? Database se-Banten nelayan. Kami mengkompilir kalau database ini dari kabupaten kota. Jadi dari kabupaten kota ini jumlah seluruh nelayan yang ada di 6 kabupaten kota ini diangkat 33.000 berdasarkan data yang dari kabupaten kota. Iya betul. Nah dari data sekian memang yang memiliki kartu usuka ya, kan keanggotaan nelayan ini kita kelompok. Bukan kartu identitas lah, semacam kartu nelayan ya, itu baru di angka di 10.000 ya, 13.000 di angka 13.000. Nah, yang sudah terasuransikan dari 13.000 itu tadi kaitan dengan kesehatan nelayan ya, ini baru di angka 3.000. Jauh ya? Itu ada yang mandiri jauh, ada yang ada mandiri, ada juga yang dari bantuan kabupaten kota. Nah itu, maka ada sekitar 10.000 lagi yang kusuka ya, karena kan yang sudah terdata lah. Yang sudah terdata itu by address segala macam itu sekitar itu 10.000. Yang ini sudah kami laporkan kepada Pak Gubernur. Sementara alokasi kita provinsi juga incas di sana untuk memberikan jaminan untuk keselamatan kerja sebetulnya. Ini di angka kemarin kita alokasi anggaran hanya untuk 600 orang. Tahun 2025. Iya. Nanti ke depan program mungkin akan ditambah. Kita sudah banyak berdiskusi karena Pak Gubernur juga intens terkait dengan kesejahteraan nelayan, dan ada program beliau terkait dengan Banten Maju ya. Banten Maju yang di dalamnya itu ada bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kesejahteraan petani. Iya. Cocok kan dengan saya hari itu konsepnya. Mudah-mudahan ya ke depan untuk asuransi ini mekanismenya nanti gini kan, ke depan itu tahun pertama kita akan cover full 12 bulan setahun, kemudian tahun berikutnya untuk orang yang sama kita akan 8 bulan aja mengcovernya. 4 bulannya itu mereka punya tanggung jawab mandiri. Iuran mereka. Tahun ketiga 6 bulan. Tahun keempat 4 bulan. Jadi di tahun kelima harapannya mereka sudah mandiri. Karena juga kalau hanya setahun dibiayai, berikutnya tidak dibiayai,
kemanfaatannya kurang karena asuransi ketenagakerjaan itu ketika 3 tahun, 2 atau 3 tahun saya lupa ya, 2 atau 3 tahun secara berturut-turut menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan, maka kemanfaatan yang dirasakan rendah juga akan sampai ke anaknya. Jadi anaknya ketika bapaknya ya ada musibah, Bapak bantuannya itu tidak bisa dibiayai sampai kuliah. Ini saya melihat potensinya masih sangat besar, belum dapat data realnya Bu. Contohnya tadi itu nelayan tuh 2.000, bahkan mungkin atas 1.000 ya. Tapi yang datanya cuma berapa belas ribu di sistem ya. Nah, kita bisa nggak kita mendorong kecepatan data itu sesuai dengan nelayan yang realnya di Banten? Sangat bisa, dan memang ini kewajiban dan kita sudah melakukan itu, koordinasi dengan kabupaten kota kita alhamdulillah terjalin baik. Nanti Pak Yudo bisa nggak Pak Yudo di Binlangan sebagai contoh ini ya, kita adakan jadwal khusus untuk itu sosialisasi, tapi yang berperan kan kabupaten, kita yang dorong memfasilitasi. Karena banyak Bu, mereka yang nelayan, Pak Haji, gimana kalau saya nanti kalau ada program kayak gini saya mesti dapat nggak? Kamu punya kartu anggota nggak? Ya. Saya mah nggak punya. Bagaimana ketika saya mau daftar jadi anggota nelayan, sedangkan saya puluhan tahun hidup jadi nelayan Bu, betul nggak Pak Yudo? Ya, Pak Yudo kan di Binlangan jadinya ya. Kita adakanlah sebenarnya, saya lagi di Binlangan apa kita adakan waktu di Binlangan nih. Nanti kita gaungkan untuk Banten Bu. Kan begini, nggak mungkin kan mereka mendapatkan asuransi atau mendapatkan kartu BPJS kalau mereka tidak punya kartu anggota nelayan. Nanti semua nelayan-nelayan di Banten, harapan saya ya, gitu kan? Ya betul kan? Semua nelayan-nelayan Banten itu memiliki kartu keanggotaan nelayan, gitu. Itu harapan saya. Iya. Jadi ada lagi pertanyaan terakhir nih Bu ya. Ya, tapi ini dibimbangin lagi, gitu. Kira-kira nasib nelayan yang di Binlangan yang sudah dipakai, yang ada berapa ratus uang mungkin ya? 60 Berapa? Mana keluarga? 60 58 katanya ya. Nah, sudah direncanakan nggak untuk anggarannya? Gitu. Kapan itu mulainya ke depan? Karena saya mau baca, ya, hari ini, ya, situasi di lingkungan itu TPI dan TPI-nya itu udah butuh perubahan. Lahannya yang paling memungkinkan itu kalau membangun TPI baru yang higienis, bersih di sana. Tapi jangan ada yang namanya sandar kapal. Harus cara itu bongkar ikan saja. Gitu Bu. Jadi hari ini kalau kita mau melihat ya, udah padat Bu. Masuk kan Ibu sering saya Bu sampah ini kan dan lain-lain kan ya. Kenapa? Karena mungkin tadi itu kalau seandainya tempat nelayan diperbaiki nggak bisa juga, karena udah mentok Bu ya. Fasilitas yang ada itu udah lahannya udah mentok. Kalau saya sih sarankan, kalau ke depan ada pembangunan di sana untuk TPI cocoknya di kampung nelayan yang hari ini. Gitu. Kampung nelayan yang rumah di ini depan mudah-mudahan tahun ini ya DKP bisa menganggarkan relokasi nih Bu. Tahun depan bisa membangun TPI-nya, mudah-mudahan harapan saya bisa itu. Kira-kira itu Bu, kapan rencana DKP Provinsi Banten begitu? Harusnya saya menjawab untuk memastikan kapan, tapi yang jelas ketika kita mulai melakukan pembangunan di pelabuhan perikanan pada tahun 2021 kita sudah melakukan pendataan, maka muncullah angka di 58 itu. 28 rumah ya. 58 kepala keluarga. Kakak ya. Nah, 58 data sementara kita itu ya. Kemudian kita kenapa seperti itu juga dalam rangka pengamanan aset. Dalam rangka pengamanan aset maka harus ada identitas bahwa itu adalah barang milik daerah gitu ya, dengan tadi ada batas-batas yang menunjukkan itu ada pemilikan provinsi atau ada plan yang menyatakan itu milik provinsi, dengan kemudian disertifikatkan. Itu yang sudah kita lakukan. Pensertifikatan setelah diserahkan oleh Kabupaten Lebak, kita sudah sertifikatkan di tahun 2021 so ya, langsung kita sertifikatkan 2021. Kemudian paralel dengan melakukan beberapa pembangunan fasilitas di Binlangan, salah satunya tadi dalam rangka mengidentifikasi ini adalah mengamankan aset, dibangunlah pagar.
Nah, ini artinya kan semua sudah mengakui ini adalah memang milik provinsi. Untuk yang lahan yang saat ini ditempati oleh masyarakat, ini juga sudah kita bahas ya Mas Imam ya waktu itu ya, beberapa kali dengan mengundang beberapa stakeholder. Ada beberapa prosedur yang memang harus kita tempuh dalam rangka tadi, bukan pembebasan sebetulnya, karena ini kan lahan kita ya. Merelokasi karena ya merelokasi masyarakat yang memang sudah tinggal di sana. Salah satunya itu adalah memang harus dibentuk kepanitiaan ya, kepanitiaan yang berdasarkan SK Gubernur, kepanitiaan untuk merelokasi gitu ya. Itu prosedur untuk itunya. Nah, sambil menunggu itu semua, sebetulnya kita juga sudah melakukan diskusi panjang lebar dengan beberapa OPD yang bisa kita ajak diskusi, adakah kemungkinan untuk mengakomodir nelayan-nelayan yang nantinya ini terrelokasi gitu. Termasuk saya langsung menghadap Bupati Lebak, sudah 2 kali saya menghadap dengan dengan DPRD-nya saya menghadap, kemudian dengan Ibu Bupatinya juga saya sudah menghadap. Kita menceritakan bahwa ini ada wilayah pelabuhan kita punya rencana untuk membangun atau perikanan Banyuwangi, tapi di sana ada sebagian penduduk yang menempati, maka ini harus menjadi PR kita bersama. Ketika itu kita karena sudah komunikasi dengan Perkim bahwa di Perkim itu ada program menyiapkan perumahan nelayan, tapi catatannya adalah harus ada lahan. Lahannya boleh yang kabupaten atau lahan pribadi. Bangunannya punya mereka. Nanti akan dikasih hibah. Nanti akan dibangunkan oleh Perkim. Dari Itu provinsi ya? Dari provinsi. Itu ada programnya. Kalau begitu berarti kondisinya lahan mereka itu disiapkan dulu atau Kabupaten Lebak menghibahkan tanahnya ya. Nah, itu yang kami coba usung kemarin ke Lebak. Namun sampai saat ini belum ada. Belum ada. Sebelumnya kita pernah ada namanya mau ada program namanya Kalamu di Cikesit Pak. Nah, disitulah kita mengundang stakeholder yang model Perkim, baik Perkim Kabupaten Pandeglang maupun Perkim Provinsi. Nah, ketika di situ Perkim Provinsi menyatakan bahwa kita ada sebetulnya program namanya program perumahan. Nah, kita konsepnya itu 5 tahun. Nah, konsep 5 tahun itu mereka dari mulai appraisal segala macam sampai dibangunkan dengan fasilitas-fasilitas SD, sekolah-sekolahan ada di situ, kurang lebih luasannya 4 hektar, tapi satu hamparan diisi menurut informasinya ada 300 kakak. Targetnya ada 300 kakak karena untuk program yang tadinya ada di Pantura itu dialihkan ke selatan karena di Pantura itu sudah tidak memungkinkan untuk program itu gitu loh. Jadi arahnya ke selatan. Nah, mungkin itu bisa didorong untuk yang punya tupoksinya di Perkim untuk itu naik. Kawasan-kawasan strategis seperti Binuangen yang memang ada nelayan, termasuk bantaran-bantaran sungai yang memang rumah-rumah itu bisa diarahin ke situ Pak Dewan. Jadi biar tertata sekaligus. Kampung nelayan ya. Nah, mau kampung nelayan atau apalah. Berarti itu itu bisa di Kabupaten Lebak atau Pandeglang dong? Itu kemarin itu bisa strategis provinsi. Jadi nanti ketika provinsi sudah mengarahkan satu blok di mana gitu kawasan, ya Kabupaten Pandeglang pindah ke Kabupaten Lebak ataukah Pandeglang itu ya itu bisa dua-duanya nih. Lebak Pandeglang juga ada kan nih. Saling match. Jadi bisa ini Lebak berapa masukin gitu. Yang penting 300 kakak aja itu. Ya, masuk ke situ. Ya, nanti dibicarakan kembali masalah apakah ini bisa dari Kabupaten Lebak pindah domisili kan. Ini mungkin dibicarakan. Saya kadang-kadang suka malu Bu ketika saya ke Cirebon, ke Indramayu kemarin beberapa bulan yang lalu. Bagus ya ini. Jadi asa gitu kabupaten nggak bisa gitu. Insya Allah tahun 2025 ke depan ini kita 5 tahun ke depan ini harus bisa membangun yang lebih baik lagi. Jadi peran saya, Bu, ya dengan sama-sama mungkin kita ya, bagaimana kita ke Pak Gubernur mengingatkan, ya kan, bahwa ini juga skala prioritas nih, yang tidak kalah penting dari kegiatan atau program lain. Yang ini justru akan menimbulkan efek
ya perekonomian masyarakat kecil yang insya Allah bermanfaat lebih banyak dibanding ya bukan kita membandingkan program lain Bu ya. Iya. Kalau saya ini bagian daripada menghidupi perekonomian masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah memiliki ekonomi yang cukup, nggak perlu dibantu. Iya. Dengan dibantu fasilitas, mereka bisa bekerja, berusaha. Ya itu lebih baik daripada kita membangun hanya bantuan-bantuan sosial yang itu hanya memberikan kebodohan kepada masyarakat. Gitu. Bu, makasih Bu ya, sudah waktunya ini kita ngobrol lama nih, diskusi lama gitu. Mudah-mudahan ini mengedukasi masyarakat Banten. Ya, siap. Dan saya akan berproses seperti ini supaya Banten ke depan ya kita dukung pemerintahan di Banten ini supaya betul-betul meningkatkan kinerjanya ya kan dan memberikan manfaat yang lebih luas Amin. di bidang dan dinas manapun. Ya. Atur nuhun, Kang. Terima kasih Bu. Atur nuhun. Ya, foto bersama dulu. Ibu jangan kapok. Siap, siap. Ya, ayo, saya dulu. Foto Foto dulu bersama. lah, foto dulu.